Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya kompak dan semangat. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, coba KM-nya dipimpin doa terlebih dahulu. Siapa KM di sini? Saya Bu. Oke, silakan dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu mau ngabsen dulu ya. Ya Bu. Oke. Yang hadir, acungkan tangannya. Amel Agustin, hadir Bu. Azhar Rosida, hadir Bu. Asna Khairia, hadir. Muhammad Darul Rifai, hadir. Muhammad Satria, sakit Bu. Udah berapa hari nggak berangkat ini? Udah 2 hari Bu. Udah 2 hari. Ada yang tahu Satria sakit apa? Katanya demam Bu. Nanti kalau Satria besok nggak berangkat lagi atau nggak berangkat udah lebih dari 3 hari, kalian perwakilannya boleh jemput Satria biar Satria cepat sembuh dan bisa sekolah berkumpul sama kita lagi ya. Baik Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Nur Aini, hadir. Putri Kamala, hadir. Rido Hedriansyah, hadir. Terakhir, Triyanti Sundari, hadir. Oke, baiklah. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, coba kalian semuanya berdiri. Ayo berdiri yuk. Udah berdiri semua? Peragangan dulu yuk tangannya. Udah? Oke. Nah, biar lemes nih mau menuliskan, mau semangat belajar. Oke, lanjut ya. Coba kalian lihat di kolom meja kalian, di lantai samping kiri kalian, samping kanan kalian, apakah ada sampah? Nah, kalau ada sampah, kalian ambil terus buang keluar ya. Gimana anak-anak? Udah bersih semua? Sudah Bu. Sip. Bagus. Udah bersih. Kan kalau kelasnya rapi, kelasnya bersih, harum, kan kita bisa semangat belajar. Oke. Nanti dulu tunggu. Sebelum duduk, coba anak laki-laki yang bajunya belum dimasukin, cepet dimasukin sebelum ikut tarik. Buat anak perempuan yang masih kurang rapi dirapiin, biar kelihatan semangat belajarnya. Oke? Oke Bu. Kalian tetaplah semangat belajar. Ibu berpesan, semoga kalian kesini itu diniatkan untuk mencari ilmu dan menghilangkan kebodohan pada diri kita. Nah, hilangkan niat pada kalian ke sekolah hanya untuk bermain atau hanya untuk jajan. Itu nggak boleh ya. Niatkan pada diri kalian untuk mencari ilmu dan menghilangkan kebodohan. Sip, bagus. Ibu mau nanya, apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Masih Bu. Ya, coba ini kemarin belajar tentang apa? Tentang sistem rangka pada manusia Bu. Sip, benar. Minggu kemarin kita belajar mengenai sistem rangka pada manusia. Nah, buat minggu ini kita akan mempelajari mengenai sistem rangka yaitu otot. Di mana otot ini termasuk ke dalam sistem gerak aktif pada manusia
hanya membaca sekilas? Wah, Caca alhamdulillah udah baca. Hebat nih Caca. Caca tadi malam udah belajar apa? Oh, walaupun hanya membaca saja, Caca udah hebat, Caca udah rajin. Nah, ibu berpesan, contohlah seperti Caca yang tadi malam sudah belajar. Karena walaupun kita hanya membaca sekilas, pasti kita sudah mendapatkan informasi dan mendapatkan berbagai pertanyaan yang nantinya bisa kalian pertanyakan pada pagi harinya kepada guru mata pelajarannya. Oke? Oh ya anak-anak, ibu mau nanya, kenapa sih manusia, hewan itu bisa bergerak? Ada yang tahu kenapa? Makan, Bu. Kok makan? Ya, coba. Dea, kenapa Dea? Ya, betul kata Dea. Manusia, hewan itu bisa bergerak karena memiliki sistem gerak aktif, yaitu otot. Otot ini merupakan sistem gerak aktif yang dimiliki oleh manusia ataupun hewan. Otot ini terdapat dan melekat pada tulang, baik pada tulang dan rangka yang dimiliki oleh hewan dan manusia. Sebagian besar di tubuh hewan maupun manusia itu memiliki banyak otot, karena otot-otot ini melekat pada rangka-rangka yang dimiliki oleh hewan dan manusia. Nah, baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya yaitu akan membahas mengenai macam-macam otot dan mengidentifikasi perbedaan ciri-ciri yang dimiliki oleh macam-macam otot. Oke. Tunggu sebentar ya. Ibu mau nanya, apakah di sini ada yang tahu perbedaan dari ketiga macam otot ini? Ya, coba Ajis. Apa perbedaan dari ketiganya? Nih, bener ya. Beri tepuk tangan dong buat Ajis. Jadi, yang tadi disebutin Ajis itu benar ya. Ciri atau perbedaan dari ketiganya salah satunya yaitu kata Ajis, otot jantung ini bekerja secara tidak sadar.
dan garis ini kelompok 3. Kelompok 1 akan membahas mengenai otot jantung. Kelompok 2 akan membahas mengenai otot lurik atau otot rangka denia. Dan kelompok 3 akan membahas mengenai otot poros. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Untuk mempermudah kalian dalam diskusi, coba kalian cari perbedaan dari ketiganya mengenai yang pertama itu bentuk dari ototnya bagaimana. Yang kedua yaitu jumlah inti sel. Yang ketiga kalian cari letak inti sel. Selain itu kalian juga coba cari sistem kerja dari otot. Yang kelima kalian cari gerakannya. Dan yang keenam coba kalian cari letaknya. Letak di mana, bagian mana yang memiliki baik otot jantung, otot polos maupun otot lurik. Untuk diskusi, Ibu beri waktu kalian 20 menit. Ingat ya, kelompok 1 itu otot jantung, kelompok 2 itu otot lurik atau otot rangka, dan yang kelompok 3 itu otot polos. Nah, jika ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti, kalian bisa tanyakan dulu. Dan untuk diskusinya dimulai dari sekarang. Gimana anak-anak? Ada yang belum ngerti? Ada yang kurang paham? Bisa tanyain ibu ya. Anak-anak, waktunya udah habis. Udah 20 menit lalu kalian diskusi. Nantinya setiap perwakilan dari kelompok akan ibu tunjuk untuk menyampaikan hasil diskusinya. Perwakilannya satu kelompok cukup 1 orang. Jadi semuanya harus siap ya, kan udah diskusi kan? Coba kelompok 1 perwakilannya ibu mau yang mempresentasi itu bebasnya siapa aja. Ya, coba Dinda presentasi bisa? Sip. Coba presentasikan hasilnya. Nah, jadi apa yang telah disampaikan oleh Dinda itu benar ya? Coba perhatikan dulu. Otot jantung ini bentuknya berbeda dari yang lain kan? Oke, ibu bahas satu-satu ya dari hasil presentasinya Dinda. Otot jantung ini merupakan otot yang terletak di organ jantung. Jadi hanya organ jantung yang memiliki otot jantung. Oke, paham ya? Hanya organ jantung yang memiliki otot jantung. Nah, otot jantung sendiri memiliki fungsi. Apa sih fungsinya? Nih, otot jantung ini berfungsi sebagai otot yang mengedarkan oksigen yang kita hirup ke seluruh tubuh dari manusia maupun hewan. Jadi otot ini yang menggerakkan, kan
dari bentuknya, otot jantung ini memiliki inti sel. Nah, inti sel yang dimiliki oleh otot jantung ini hanya memiliki satu inti sel pada setiap sel saja. Dan letak dari inti selnya ini berada di tengah-tengah dari sel-sel otot jantung tersebut. Selain itu, ciri dari otot jantung selanjutnya itu sistem kerja dari otot jantung. Nah, sistem kerja dari otot jantung sendiri itu bekerja secara tidak sadar atau di bawah kendali oleh kita. Jadi bukan otak yang mengendalikan otot jantung, tetapi hanya dia sendiri yang bisa mengendalikannya. Paham? Otot jantung tidak dikendalikan oleh otak, tetapi dikendalikan sendiri oleh alam sadar kita. Selanjutnya, gerakan dilakukan oleh otot jantung ini gerakannya sangat lambat dan tidak mudah lelah. Dia bergerak sangat lambat dan tidak mudah lelah. Selain itu, letaknya itu kan tadi sudah Ibu jelasin bahwa letak dari otot jantung ini hanya ada di organ jantung. Ada yang tahu nggak? Otot jantung itu sangat istimewa. Hal ini dikarenakan otot jantung terus melakukan gerakan-gerakan tanpa lelah. Jadi otot jantung ini dinamakan atau memiliki keistimewaan bahwa otot jantung ini tidak akan mudah lelah, tidak akan capek. Karena sejak kita dalam kandungan sampai kita meninggal, otot jantung ini akan terus bekerja melakukan kontraksi dan relaksasi. Oke, udah paham mengenai otot jantung? Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 akan membahas mengenai otot lurik atau biasa juga disebut dengan otot kerangka. Untuk perwakilan kelompok 2 siapa? Ya, Andi boleh. Oke, silakan dipresentasiin dan tepuk tangan dulu dong buat Andi. Presentasinya Andi sangat bagus. Andi sudah berani ngomong di depan teman-temannya. Yang lain bisa contoh Andi. Andi sudah lantang berbicara di depan teman-teman. Baiklah, apa yang sudah dipresentasikan oleh Andi itu benar ya. Ibu akan membahas lagi. Jadi, otot lurik ini paling beda di antara otot yang lainnya. Otot lurik atau biasa disebut otot kerangka ini merupakan otot yang memiliki tampilan gelap dan terang. Artinya memiliki sisi gelap dan sisi terang saat dilihat dari mikroskop. Selain itu, kenapa disebut otot kerangka? Karena otot lurik ini hanya terdapat di dalam rangka dan menempel pada rangka, sehingga otot ini bisa disebut dengan otot rangka. Nah, otot rangka ini memiliki ciri-ciri. Dari bentuknya, otot lurik atau otot rangka ini berbentuk memanjang, dia memanjang, tapi tidak bercabang dan berbentuk silindris. Kalau otot jantung tadi memanjang, silindris bercabang. Kalau ini hanya memanjang, silindris, tetapi tidak bercabang. Oke? Kalau ini bercabang, kalau ini tidak bercabang. Selain itu, jumlah inti sel yang dimiliki oleh setiap sel-sel otot
otot kulit ini dikendalikan oleh otak kita. Jadi kita yang mengendalikan. Nih misalkan, ini kita kan yang mengendalikan ini. Nah kita yang mengendalikan. Kita bisa mengendalikan mau nekuk atau mau lurus. Jadi ini adalah otot lurik atau otot rangka. Lanjut ke gerakannya. Gerakan yang dilakukan oleh otot ini sangat cepat. Nih, sangat cepat. Tetapi gerakan yang cepat itu menimbulkan otot yang mudah lelah. Jadi dari gerakan cepat, tapi ototnya mudah lelah. Oke, dari sini paham otot lurik. Oke, siap. Lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 perwakilannya siapa? Ya, Aini. Aini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 mengenai otot polos. Ya, silakan. Mana nomor Aini? Nah, lanjut ya. Apa yang disampaikan dipresentasikan oleh ini benar, bahwa otot polos memiliki bentuk dengan ujungnya runcing. Nih, ujungnya runcing. Tetapi di bagian tengah itu dia menggelembung atau membesar. Jadi di tengahnya membesar, tapi kedua ujungnya meruncing. Jumlah inti sel yang dimiliki otot polos pada setiap sel-selnya memiliki satu inti sel dan letaknya ada di tengah. Seperti otot letaknya ada di tengah. Oke, letak inti selnya ada di tengah dan jumlahnya hanya memiliki satu pada setiap sel-sel otot polos. Lanjut ke sistem kerjanya. Sistem kerja dari otot polos ini, dia bekerja secara tidak sadar, sama seperti otot jantung. Jadi otot polos ini mereka bekerja terus-menerus di bawah alam sadar dari tubuh kita. Sedangkan gerakannya itu sama seperti otot jantung. Otot polos bergerak sangat lambat dan tidak cepat atau tidak mudah lelah. Di mana sih letak dari otot polos ini? Ada yang tahu di mana? Di mana? Ayo. Ya, benar kata Ayu. Otot polos itu ada di dinding lambung. Ada di dinding lambung, benar. Selain itu ada di dinding sistem pernafasan, dinding saluran pencernaan, atau dinding alat-alat ekskresi manusia. Oke, ada yang menyebutkan bahwa otot polos ini sebagai otot alat-alat dalam. Kenapa disebut otot alat-alat dalam? Hal ini dikarenakan otot polos ini hanya terdapat di bagian organ atau alat-alat dalam manusia. Organ-organ dalam manusia kan ada lambung, ada di usus. Jadi otot polos ini terletak ada di lambung, ada di dinding usus, ada di dinding rahim, ada di dinding saluran pencernaan, saluran pernapasan. Nah, dari ketiganya ada yang kurang paham, ada yang belum paham. Oke, untuk mempermudah kalian mengingat, ibu akan membuat tabel.
berbentuk jumlah inti sel. Yang keempat itu ada gerakan. Yang kelima sistem kerja. Yang keenam itu letak. Dan ibu masukin satu-satu ya. Kalian boleh sambil nyatet biar kalian ingat. Bentuk otot jantung. Ada yang ingat bentuk otot jantung yang tadi udah kita bahas? Ada yang ingat? Ya, coba tadi Ayu apa? Ya, otot jantung berbentuk silindris dan memiliki cabang pada ujung. Silindris memanjang bercabang. Oke, lanjut ke otot kulit. Silindris memanjang. Silindris memanjang seperti tabung ya. Dan otot polos ini ujung runcing dan bagian penarangnya menarani atau berbentuk gelembung. Kalau di benda itu dia berbentuk runcing, bergelondong, tetapi bagian tengahnya itu bergelembung. Lanjut ke jumlah inti sel. Satu, banyak. Satu. Letak inti sel, tengah, tepi, tengah. Oke, lanjut ke gerakan. Gerakan yang dilakukan itu lambat, tidak, mudah. Ini gerakannya cepat, mudah letak. Yang ini lambat, tidak, mudah lelah. Oke, selanjutnya itu sistem kerjanya. Tidak sadar. Tidak sadar artinya jadi tidak dikendalikan oleh otak kita ya. Bekerja tidak sadar, bekerja secara sadar. Dan yang otot polos bekerja secara tidak sadar. Akhir letaknya ada di jantung. Melekat pada rangka. Dan ini organ dalam seperti jantung, usus, dan lain sebagainya. Oke, ibu beri tambahan materi untuk di bagian otot kulit ini. Jadi di otot kulit itu memiliki dua bagian. Yang pertama itu ada yang disebut ventricle atau biasanya itu empal. Yang kedua ada bagian yang disebut tendon atau biasa disebut dengan urat. Apa sih ventricle sama tendon itu? Ada yang tahu tendon sama ventricle? Oke, jadi ventricle ini merupakan bagian yang dapat melakukan kontraksi dan relaksasi. Sedangkan tendon merupakan bagian otot yang melekat pada rangka manusia maupun hewan. Nah, selain itu, kumpulan dari sel otot lurik ini akan membentuk yang namanya serabut otot. Beberapa serabut otot akan membentuk yang namanya berkas otot. Nah, dari beberapa berkas otot akan membentuk yang namanya otot. Jadi, gabungan dari serabut-serabut otot inilah yang biasa kita sebut dengan daging.
Jadi otot itu dagingnya jangan dibedakan. Ingat, otot sama dengan daging. Oke? Ada yang bertanyakan lagi? Ya, di sini ada yang mau bertanya? Ya, coba ini nanya apa? Oh, teman-teman, kata ini bagaimana caranya agar otot yang kita miliki itu tetap sehat dan kuat. Ada yang mau bantu ibu jawab? Oke, ibu jawab ya. Otot yang sehat dan kuat itu akan tidak mudah robek atau tidak mudah renggang. Artinya kuat, tidak mudah renggang. Nah, untuk membuat otot yang sehat dan kuat diperlukan adanya olahraga. Kita harus sering olahraga, nantinya otot kita akan sehat dan kuat. Contohnya olahraga yang perlu dilakukan itu olahraga berenang. Nah, berenang ini membuat otot tangan kita, otot kaki kita menjadi kuat. Oke, dapat dipahami? Jadi ini untuk membuat otot menjadi tetap sehat dan kuat itu harus rajin olahraga, seperti olahraga berenang. Oke? Nah, selain itu juga jika otot kita sering dilatih akan mengalami yang namanya hipertrofi. Apa sih hipertrofi? Ada yang tahu? Oke, jadi hipertrofi itu membesarnya otot. Jadi seperti atlet tuh yang ininya membesarkan jadi kuat kan. Nah, itu disebut dengan hipertrofi. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, materi sudah dipaparkan oleh kita semua. Sudah mau belajar berbicara di depan teman-temannya, sudah berani bertanya, dan sudah berani mengumumkan pendapatnya. Selanjutnya, Ibu akan mengadakan kuis. Dan siapa yang menjawab kuis pertanyaan dari Ibu akan beri nilai bintang buat kalian. Tapi sebelumnya, Ibu akan menghapus sini. Ini nulisnya udah semua. Oke, Ibu hapus ya. Nah, ya. Kuis yang pertama, nanti yang mau jawab langsung angkat tangan. Oke? Kuis yang pertama yaitu pertanyaannya, otot yang terletak pada rangka manusia maupun hewan disebut otot. Coba siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, ayo, apa ayo? Otot rangka. Ya, benar jawaban Ayu. Jadi ototnya terletak pada bagian rangka disebut dengan otot suri atau otot rangka. Pertanyaan yang kedua yaitu otot yang terletak pada organ jantung disebut dengan otot. Siapa yang menjawab? Dinda. Ya, boleh Dinda. Otot jantung. Ya, benar ya. Jawaban Dinda. Jadi otot yang terletak pada organ jantung disebut dengan otot jantung. Kuis yang keempat pertanyaannya yaitu otot yang terletak pada lambung disebut dengan otot. Siapa yang menjawab? Saya. Coba siapa? Yo, silakan. Otot polos. Sip, benar jawabannya. Jadi otot polos ini terletak pada dinding-dinding lambung. Pertanyaan yang terakhir yaitu otot apa yang bekerja secara sadar? Ada yang bisa jawab? Ya, siapa? Ayo lagi, nggak boleh ganti sama Ajis. Coba. Otot rangka, Bu. Sip,
benar jawaban Ajis. Jadi otot yang bekerja secara sadar itu hanya satu, yaitu otot rangka. Beri tepuk tangan dong buat kita semua. Baiklah anak-anak, karena mengingat waktu akan segera habis, langsung saja Ibu akan menyimpulkan dari seluruh paparan materi yang telah kita lakukan pada hari ini. Jadi rangka manusia ataupun hewan bisa bergerak itu karena pengaruh adanya kontraksi otot. Oleh karena itu rangka tubuh manusia disebut dengan gerak pasif, dan otot yang telah kita pelajari tadi disebut dengan gerak aktif. Sebagian besar tubuh kita terdiri dari banyaknya otot-otot yang kurang lebih berjumlah 650 otot. Nah, gimana sih cara kerja otot? Nah, kerja otot itu melakukan kontraksi dan relaksasi. Kontraksi dan relaksasi. Jadi, kerja otot itu melakukan yang namanya kontraksi dan relaksasi. Saat melakukan kontraksi dan relaksasi, contohnya seperti nih. Otot bisep melakukan kontraksi, mengerut, sedangkan otot trisep melakukan relaksasi. Nah, selanjutnya macam-macam otot itu terbagi menjadi 3, yaitu otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Masing-masing otot ini memiliki ciri yang berbeda atau yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan atau ciri otot jantung itu yang pertama, bentuknya silindris, memanjang dengan memiliki sel-selnya bercabang. Sedangkan jumlah inti selnya memiliki 1 inti sel dan letaknya di bagian tengah. Sistem kerja dari otot jantung sendiri bekerja secara tidak sadar atau di bawah kendali kita. Sedangkan gerakannya melakukan gerakan yang lambat tetapi tidak mudah lelah. Dan letaknya hanya di bagian organ jantung. Selanjutnya ada otot lurik. Otot lurik ini memiliki bentuk silindris memanjang tetapi tidak bercabang ya, dengan memiliki banyak inti sel dan letaknya di tepi. Dan otot lurik ini bekerja secara sadar atau di bawah kendali oleh kita. Gerakan yang dilakukan oleh otot lurik ini bekerja secara cepat tetapi mudah lelah. Sedangkan letaknya ditemukan pada otot yang melekat pada rangka, karena otot lurik ini melekat pada rangka. Yang terakhir ada otot polos. Nah, otot polos ini berbentuk ujungnya meruncing dengan bagian tengah menggelembung dan bergelondong-gelondong. Memiliki satu inti sel pada setiap sel-sel ototnya dan letaknya pada bagian tengah. Sedangkan gerakan yang dilakukannya itu gerakan lambat tetapi tidak mudah lelah. Dan cara kerja dari otot polos ini bekerja secara tidak sadar dan dikendalikan oleh otak kita di bawah alam sadar kita. Dan letak dari otot polos ini ditemukan pada bagian alat-alat dalam manusia atau organ-organ dalam manusia seperti lambung, dinding usus, dinding rahim, dan lain sebagainya. Ada yang ditanyain lagi anak-anak? Nah, buat evaluasi, Ibu punya tugas nih. Ibu akan membagikan lembar kerja siswa ini. Kalian isi bagian PG dan pilihan dan esai. Ada esai. Nanti minggu depan dikumpulin
dan kita bahas secara bersama. Oke, bagiin ya satu-satu. Anak-anak, pesan dari ibu, rajin-rajinlah belajar, capailah cita-cita kalian setinggi langit, karena kewajiban seorang muslim itu menuntut ilmu dari lahir hingga akhir hidupnya. Ada pepatah bilang bahwa tentunya ilmu sampai ke mimpi. Oke, sekian dari ibu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan buat ulangannya jangan lupa ditanyain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.